Puji nama Tuhan. Shalom sahabat-sahabat PD Santana Menteng yang terkasih dalam Tuhan. Syukur pada Allah, kembali di bulan Juni ini kita bersekutu bersama untuk mengucapkan syukur, untuk memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Sebab sungguh nyatalah kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia baik, dia sungguh baik dan teramat baik untuk setiap kita. Dan satu hal yang kami boleh percaya, di dalam penyertaan Tuhan, hidup saudara, hidup kami, hidup kita semua adalah hidup yang sungguh sangat diberkati Tuhan. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih Tuhan, mari di hari penuh ucapan syukur ini kita mau datang masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, memuji, memuliakan dan meninggikan Allah kita yang luar biasa. Mari kita tenangkan hati kita arahkan pandangan iman kita dan kita fokus kepada Tuhan. Kami masuk ke kudusan bait kudus-Mu ya Tuhan, dengan tanda kerahiman ilahi, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap perlindungan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ku yakin saat Kau berfirman, Haleluya. ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman Karena Kau menjaga. dan kami pun kuat Karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ini iman kami Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. kami percaya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Semua
kasih setiamu, semua karena anugerah-Mu. Kami ada, kami hidup, semua karena perkenananmu Tuhan. Sebab Roh-Mu bekerja, maka tidak ada satupun yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami memuji-Mu. Oh, haleluya. Tangan kami terangkat dalam indah hadirat-Mu, dan iman kami mau berkata, dan kami aminkan, bagi Tuhan tak ada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagimu Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. kami percaya ya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagimu Bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kau angkat kami Tuhan. Diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat Dan dipulihkannya. Ku diangkat. Dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kau angkat kami menjadi biji mata-Mu. Kau angkat kami menjadi milik kesayangan-Mu. Segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami imani dan kami amini. Di tengah masalah, di tengah pergumulan, di tengah perjuangan iman kami memiliki Engkau. Dan iman kami mau berkata bahwa sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saat ini kami buka hati kami. Biarlah Roh Kudus melawat kami lewat kuat kuasa firman-Mu. Lewat anak-Mu terkasih, Romo kami terkasih, Romo Yos Buntoro. Biarlah lewat kuat kuasa firman-Mu hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan, dan kami diperbaharui. Sehingga kami memiliki karakter Kristus yang kami hidupi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami buka hati kami, bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah, ini kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat PD Santana yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tenangkan hati kita buka hati kita dengan sukacita dan ucapan syukur. Kita sambut berkat firman Tuhan melalui Romo kita terkasih, Romo Yos Buntoro. Silakan Romo. Saudari-saudara sekalian yang berbahagia, Shalom. Berjumpa dengan saya Romo Yos Buntoro yang pada kesempatan ini diminta oleh Persekutuan Doa Santa Ana Menteng untuk menghadirkan renungan mengenai kehidupan bernegara kita yang didasari oleh falsafah negara Pancasila. Berkenaan dengan lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Saya memulai dengan sebuah cerita yang menarik, kisah dari perjalanan Paus Fransiskus pada bulan Maret kemarin 2021 mengunjungi Irak. Dan pusat dari kunjungan itu adalah daerah atau kota namanya Ur-Kasdim. Daerah di mana dulu Abraham itu dipanggil oleh Tuhan dalam perwahyuannya untuk keluar dari daerah Ur-Kasdim menuju tanah terjanji, dijadikan bangsa yang besar dengan keturunannya dan dijadikan berkat. Dan itu ada kaitannya
bagaimana kita menghidupi kebangsaan kita. Mari sejenak saya ajak saudari-saudara yang berbahagia untuk bersama dengan saya membaca dari kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Sungguh pengalaman ini menjadi pengalaman iman orang pertama. Abraham itu menurunkan agama-agama samawi yang disebut juga agama Abramaik, yaitu agama Yahudi, agama Kristiani, dan juga agama Islam. Dan sebetulnya di situ kita bisa melihat bagaimana seorang paus, pemimpin tertinggi dari Gereja Katolik, mengajak seluruh umat dan masyarakat dunia untuk menghadirkan perdamaian, persaudaraan. Maka ia tidak mengesampingkan bahwa perjalanan ini adalah berbau politik, sama sekali tidak. Tapi ia menyebut perjalanan ini sebagai sebuah siarah perdamaian. Menarik bahwa sebetulnya apa yang dihidupi oleh iman kekristenan kita, mulai dari perjanjian lama hingga sampai pemenuhan dalam perjanjian baru, dalam karya keselamatan Allah kepada umat manusia, itu lewat bangsa Israel. Dan setelah kelahiran Tuhan Yesus, Israel baru adalah setiap orang yang dengan penuh keyakinan percaya akan kepenuhan janji Allah dalam nama Yesus Kristus. Mereka itulah yang disebut Israel yang baru. Kebangsaan ini mulai dari pengalaman Abraham, dia dijanjikan satu, tanah air. Kedua, dia dijanjikan bangsa yang besar, dan ia menjadi bapa dari segala bangsa, dan juga menjadi bapa umat beriman. Dan yang ketiga, dia dijadikan berkat. Mari, saudari-saudaraku sekalian, kita menyimak sesungguhnya bangsa Indonesia sejak nasionalisme itu digulirkan tanggal 20 Mei 1908 oleh 3 serangkai yang mendirikan Budi Utomo, dan kemudian menghadirkan perjuangan selanjutnya sampai pada penegasan dari para kaum muda termasuk Young Catholic Bond yang kemudian bersama-sama dengan kaum muda bangsa Indonesia yang sungguh-sungguh merasa satu di dalam perbedaan, mencoba merumuskan deklarasi dengan Sumpah Pemuda tanggal 27 Oktober 1928 yang berpusat di samping Gereja Katedral Jakarta yang sampai sekarang itu masih ada tinggalannya dalam bentuk nanti bisa dilihat di museum di samping Gereja Katedral Jakarta. Disitulah dirumuskan sama lebih kurang dengan situasi yang ada pada pengalaman Abraham di Ur Kasdim, di mana diikrarkan secara bersama-sama memang sedikit terbalik. Pertama-tama adalah berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu yang menyatukan dan menjadi berkat. Kenapa kok bukan bertanah air satu, tetapi berbangsa satu? Kita tahu bahwa sebelum Indonesia itu menjadi suatu masyarakat yang diimajikan, sebagaimana tulisan dari Benedict Anderson, kita melihat bahwa Indonesia itu sebetulnya dipecah-pecah oleh Belanda dengan politik divide et impera. Dan kesadaran nasionalisme karena merasa senasib dan seperjuangan, sependeritaan yang tercantum juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita semakin melihat bahwa di sana ada kekuatan kebangsaan yang dirajut
di dalam perbedaan. Itulah kenapa ikrar pertama adalah kami pemuda Indonesia yang menghidupi satu bangsa Indonesia. Kedua, kami menghidupi, bersumpah, kami memiliki tanah air satu, tanah air Indonesia. Dan kita bayangkan ada berbagai banyak etnis, kelompok, bahasa bisa menjadi satu dengan lingua franca Indonesia, menjadi bahasa Indonesia yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Ini sebetulnya suatu kenyataan yang menjadi tanggung jawab sejarah kita, sebagaimana iman kita. Oleh karenanya, kita masih ingat pada arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2016 sampai dengan 2021, kita diajak 2016 sampai 2020. Kita diajak untuk mengamalkan Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Dan pada kesempatan untuk persiapan arah dasar tahun 2022 sampai 2026, Bapak Kardinal menghendaki bahwa Gereja Keuskupan Agung Jakarta mau mewujudkan kerajaan Allah yang nyata ada di bumi Indonesia dengan cara semakin peduli, semakin bersaksi, semakin mengasihi dalam cinta tanah air. Maka menjadi sangat relevan dalam situasi kita sekarang ini. Bagaimana kita berangkat dari kesejarahan bangsa kita, dan juga sebetulnya kalau kita sandingkan dengan apa yang tadi kita dengarkan dalam kitab suci, itulah pokok dari keinginan bahwa kita semua ingin menghayati bahwa Gereja Katolik ada juga di dalam sejarah kebangsaan, sekaligus juga menjadi sejarah keselamatan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan juga wahyukan kepada Abraham sebagai bapa orang beriman. Maka kita mencoba, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita mau menghayati kehidupan kebangsaan kita, membela dan mengamalkan Pancasila kita. Kita dituntun sebetulnya dengan lagu Indonesia Raya yang menjadi roh kebangsaan kita, teristimewa pada stansa yang kedua. Jarang memang kita nyanyikan. Kita nyanyikan kebanyakan stansa pertama. Padahal ada 3 stansa di dalam lagu Indonesia Raya yang sesungguhnya itu menyiratkan perjalanan atau roadmap kemana bangsa kita mau diarahkan. Sebagai bangsa yang beriman, bangsa yang berketuhanan, bukan bangsa yang sekedar hanya mengedepankan agama satu dan menghilangkan agama yang lain. Kita adalah bangsa yang berketuhanan. Yang pertama-tama pada stansa yang kedua kita menyanyikan, marilah kita berseru, Indonesia bahagia. Itulah yang menjadi tujuan dari bangsa kita. Pada stansa kedua, Indonesia menghidupi kebahagiaannya. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaannya? Kita mendapatkannya itu pada stansa yang pertama. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Dan akhirnya, kalau itu terjadi, kita akan mengatakan pada stansa yang ketiga, marilah kita berseru, Indonesia abadi. Dalam keabadian itu, kita mau menghadirkan bagaimana Indonesia mesti melakukan, paling tidak sesuai juga dengan 5 nilai-nilai dalam ajaran sosial gereja. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita mau diajak sungguh-sungguh untuk menghidupi dan menghargai martabat manusia. Itu yang pertama. Bagaimana orang Katolik hadir sebagai orang yang benar-benar memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, kita diajak juga dalam kepedulian itu menghidupi kesejahteraan bersama. Kata kunci yang selalu ada di dalam ajaran-ajaran sosial gereja dalam bahasa Latin adalah menjadi bonum commune. Menjadi masyarakat yang menginginkan bahwa segala sesuatu baik dan terjadi secara
bersama, dirasakan kebersamaannya oleh orang-orang yang ada di sekitar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga diajak dalam ajaran sosial gereja sebagaimana juga kehidupan Pancasila, diajak menjadi solider dan berbagi satu sama lain. Ada prinsip subsidiaritas. Kata ini sebetulnya kata yang menjadi kekhasan dari gereja Katolik, sekarang sudah mulai masuk di dalam rumusan-rumusan kenegaraan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menjadi suatu berkat bagi kita. Tapi sekaligus juga menjadi suatu hal yang mesti juga kita lakukan secara bersama-sama. Itu yang ketiga, solidaritas dan subsidiaritas. Yang keempat adalah semakin berani peduli kepada yang lemah, miskin, tersingkir, dan mengalami disabilitas. Inilah gerakan kita untuk selalu memikirkan orang lain, jalannya keluar, menjadi orang yang bijaksana, bukan yang bijak sini. Kalau bijak sini menjadi orang yang egois, menjadi orang yang autis. Tetapi menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang keluar dari zona nyaman. Mau susah untuk mereka yang kesulitan. Mau berbagi dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, kita tidak pernah lupa bahwa ada pertobatan ekologis yang kita lakukan. Ingat, ada banjir, ada banyak kerusakan-kerusakan karena kerakusan manusia pertama-tama. Dan kita harus menjaga sebagai pertobatan ekologis. Dan gerakan-gerakan itu mulai dari hal-hal sederhana. Taruh sampah, jadikan berkat. Membuat ekoenzim di berbagai tempat. Dari sampah organik yang tidak bisa dipakai lagi, bisa dimanfaatkan menjadi berkat bagi sesama. Ini adalah kelima nilai-nilai yang paling tidak bisa kita hidupi dalam rangka kita menghidupi kebangsaan kita. Melahirkan kembali Pancasila, sehingga teladan yang nyata dari Pancasila hidup, sehingga kita sungguh-sungguh mampu membumikan Pancasila. Bukan hanya sekedar kata-kata manis, bukan hanya sekedar kaitan dan kaidah-kaidah moral belaka, tetapi menjadi aksi kita bersama untuk masuk dalam masyarakat, larut dan tidak hanyut, mengasinkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang memberikan kita semua kekuatan. Dan di akhir selalu saya mengatakan, kalau kita berbuat dalam nama Tuhan, kita pasti yakin karena Tuhan mengutus kita melakukan hal yang saya sebutkan dalam kelima hal tadi. Dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi setiap orang yang dengan tekun dan setia melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan, syukur pada Allah lewat pewartaan firman, lewat kesaksian dan sharing yang diberikan oleh Romo kita terkasih, Romo Yos Bintoro. Kita sungguh-sungguh boleh memaknai panggilan iman kita sebagai orang Katolik yang hidup di bangsa kita, bangsa Indonesia, tanah air kita, tanah air Indonesia. Dan kita sungguh bangga memiliki Pancasila sebagai dasar negara kita. Atas nama PD Santana Menteng, izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Romo Yos Bintoro yang hari ini sudah menjadi berkat untuk setiap kita. Tetap semangat Romo, tetap sehat, dan biarlah rahmat Tuhan selalu menyertai langkah iman pelayanan Romo terkasih. Sahabat-sahabat PD Santana Menteng, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran sahabat-sahabat terkasih di PD bulan Juni ini. Ingat, jangan lupa untuk selalu lihat ke YouTube, untuk selalu cek ke YouTube, untuk lihat channel dari PD Santana Menteng. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe, dan juga bunyikan loncengnya supaya Bapak Ibu sahabat-sahabat PD Santana Menteng dapat notifikasi, dapat pemberitahuan dan update-update terbaru dari video PD Santa Ana Menteng. So, sampai berjumpa di bulan depan. Tetap semangat, tetap sehat, hidup berbahagia, dan tetap setia menjalani panggilan iman kita sebagai pengikut Kristus yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.